Ya, kembali bersama kita di Kata Dokter, dan bagi Anda di rumah yang menelpon ke sini, yuk bisa langsung menghubungi ke 5155111. Kita akan membicarakan seputar kesehatan pria malam hari ini. Suara? Ya, gimana? Kamu jangan disambung nyanyi, coba Dokter Yanti. Baiklah. Kamu bilang kamu suka sekali dengan namanya olahraga. Ya. Sebagai generasi muda suka olahraga. Sekarang kan lagi happening banget yang namanya bola basket, nge-gym, futsal, yes, whatever. Nah, apakah kamu juga mengimbangi olahraga kamu dengan makanan yang sehat? Jika ya, berondong langsung pertanyaannya. Jika ya, Dia emang berondong juga. jenis diet yang kamu jalankan itu seperti apa? Oke. Kalau mengimbangi Masih ingat pertanyaannya? Masih ingat ya. Jadi olahraga yang aku lakukan diimbangi dengan makanan seperti apa kan? Yang jelas tuh makanannya harus makan makanan yang sehat ya, yang bergizi, yang kita udah pasti tahu 5 sehat 4 sempurna itu semua aku makan. Dan yang paling sekarang ini aku lakuin sih, aku malam nggak makan nasi sih, itu doang. Diet aku itu aja. Tapi dari pagi sampai sore itu aku makan semuanya. Wait, berarti Pagi kamu sampai sore makan. Iya. Tapi malam udah nggak makan apa-apa. nggak makan Malam nasi, udah nggak makan. makan Di atas nasi. jam Nggak? 8. Buah atau apa nggak makan? Nasi doang. Nasi doang. Tapi lauk, buah gitu aku. Oke, sikat. tapi ayam goreng 10 kan nggak mungkin juga malam makan, iya kan? Ayam Baiklah. rebus sih sebenarnya Baiklah. sekarang. Oh, kamu nggak suka goreng-gorengan ya? Kurang. Bagus sekali. Selain nggak, Ana, kurang. Apa yang kamu hindarin? Selain yang udah ditanyakan oleh Dokter Rama, apa yang kamu konsumsi? Yang kamu hindari apa? Aku ngindarin Selain ini. nasi ya? Jeroan. Nggak pernah makan sama sekali. Nggak pernah makan sama Enak sekali. padahal sebenarnya. Isi perut Banget itu tuh nggak sebenarnya. pernah aku makan. Kamu sama jangan sekali. ngilik-ngilik kayak gitu Oke, terus. jadi sebenarnya nggak pernah. Oke, terus yang kedua, coklat suka nggak? Coklat sih suka, Oke. minyak kali ya. Minyak yang Kalau yang Minyak masih yang- santan-santan seperti itu Itu gimana? juga enggak tuh, enggak Sama suka. sekali Sama enggak? sekali enggak suka. Biasanya kalau misalnya untuk olahragawan ataupun seorang aktor yang menjaga proporsi badannya, itu biasanya suka ada cheating day kan di hari Minggu kah atau dalam seminggu sekali. Kamu ada kayak gitu nggak? Soalnya aku emang nggak suka sih basicnya. Jadi kambing aja aku nggak makan. Berarti sebenarnya ya, Ya menjadi ampun, kamu gede banget dimakan. Dokter Yanti, dengar ya. Oh iya, Dokter Yanti iya, yang iya. menjadi pasangannya Suara sebenarnya cukup beruntung sekali. Ternyata dia hemat. Iya. Iya Betul. kan? Dia ditinggal di hutan dia hidup. Hidup. Makan daun-daunan. Ya kan? Baiklah, Suara. Di sini udah pernah nggak dengar yang namanya tes mengetahui kadar testosteron? Nah, ini ada lagi tren sekarang nih, kalau kita mau tahu tes kadar testosteron itu baik atau enggak. Dari pertanyaan-pertanyaan ini kamu bisa mengetahui, ya minimal sebagian mengetahui bahwa kurang atau tidaknya dari. Valid nih tesnya dengan pertanyaan Ya, doang. valid dong, kan ini kata dokter. Oke. Nah, yang pertama nih, Dokter Rama, saya melewati yang pertanyaan Silakan. mungkin ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa kita tanyakan, karena khusus itu ditanyakan oleh dokternya, khusus nantinya. Tapi ada Boleh. beberapa sebagian besar yang aku mau nanya nih. Pernah nggak kamu ngerasa lemes dan kurang bertenaga? Sesekali pernah. Pada saat apa itu? Pada saat kurang istirahat doang. Oh, baiklah, Kalau jawabannya misalnya habis bagus. Kita begadang menjebak gitu. sebenarnya. Benar sekali. Ya, Saya itu juga doang. rasa kayak gitu tuh Dokter Yanti. Masa? Iya. Oke, apa pertanyaan kedua sama Dokter Rama? Jangan, Ada saya aja, seseorang ya? saya aja yang nanya Iya, kayak iya. gitu. Karena Oke. kalau misalnya kita mengukur tinggi badan, kamu suka ngerasa nggak tiba-tiba misalkan kamu tinggi badan kamu berapa? 173. 173. Berat badan? Jangan ditanya kalau misalnya berat badan, oke. Oke. Terus 2 bulan kemudian kamu mengukur lagi, kamu pernah ngerasa nggak agak sedikit berkurang gitu tinggi badannya? Karena di sebagian kejadian suka ada yang kayak gitu. Kamu ngerasa ada berkurang? Tingginya nih, Sejauh ini sih enggak ya. Enggak. Oke. Masih bagus kalau gitu. Oke. Oh bisa berkurang ya? Oh ada tinggi bisa berkurang Ini kita ya? sedang melakukan tes dan Oh, ternyata tesnya nanti valid apa enggak Iya. pasti kita tanya sama Dan dokter. pemirsa, sebelum kita melanjutkan nih ngetes yang bintang tamu kita malam hari ini, ada juga VT yang harus Anda saksikan. Oh, yeay. Kita saksikan yuk VT-nya apa. Testosteron bisa memicu peningkatan massa otot, tetapi tetap diperlukan kehati-hatian karena testosteron juga dapat menyebabkan banyak masalah dalam tubuh. Pria menghasilkan sekitar 7 mg testosteron per hari atau sekitar 15 kali jumlah yang diproduksi oleh perempuan. Setelah testosteron masuk ke aliran darah, 96% hingga 98% diantaranya akan terhubung dengan protein yang disebut albumin dan globulin yang digunakan untuk menunjang fungsi ginjal dan peredaran darah. Testosteron yang tersisa, yang dikenal sebagai testosteron bebas, kemudian bereaksi dengan sel-sel otot untuk menciptakan perubahan fisik.
Lee. Karena pada umumnya. Bruce Lee bisa. Tadi kita sudah melihat beberapa tayangan. Keren juga. Kemana ya suaranya? Kita sebenarnya bisa tahu atau tidak. Tadi kan kita sampai asiknya kita sedang membahas tentang permasalahan kalau misalnya orang nge-gym tadi kan. Saya sama Suara lagi berantem, pokoknya nggak bisa. Dia bilang bisa gitu. Iya, tadi kita lagi ngebahas tentang kalau misalnya kita melihat tayangan tadi ternyata kalau misalnya nge-gym secara alami tidak menambahkan berbagai macam suplemen dan juga hormonal. Apakah bisa sebenarnya membentuk badan seperti itu? Nanti kita bisa tanya sama narasumber kita bagaimana dan apakah sebenarnya menambahkan hormonal ke dalam badan kita sebenarnya aman atau tidak. Langsung kita sambut saja narasumber kita malam hari ini, Dr. Rudy Bahrum Syasharin. Selamat malam, Dok. Hai Dok, kembali lagi diundang lagi. Silakan duduk dokter. Kamu ya dong dokternya keker dong. Gagah. Pastinya dong. Dokter Rudy, tadi kita sudah sama-sama melihat tayangan seputar olahraga, otot, dan juga hormonal. Pertanyaan tadi yang kita sampai akhirnya bertiga agak argumentasi, sebenarnya dengan tayangan tadi itu, bisa nggak sih sebenarnya dari seorang lelaki untuk memiliki badan yang berotot seperti tadi tanpa ditambahkan ataupun disuntikkah ada suplemen hormonal? Sangat bisa. Bisa? Sangat bisa. Jadi sangat mungkin ya. Jadi sebetulnya kita ini sudah disiapkan dengan segala aparat untuk itu. Hormon testosteron ada di dalam tubuh kita. Hanya strategi latihan yang penting, strategi diet yang penting, strategi istirahat yang harus diatur. Ketiga unsur ini yang penting. Karena dengan strategi olahraga yang benar, otot kita menjadi. Dengan diet yang menyokong pembentukan otot kita besar. Dan jangan lupa, istirahat itu penting. Ternyata kalau kita tidak, dari penelitian orang yang bisa tidur 7 jam sehari dengan quality yang bagus dibandingkan dengan orang yang hanya tidur di bawah 5 jam, itu ternyata hormon testosteronnya itu lebih rendah, kurang lebih sekitar 40%. Jadi istirahat itu penting sekali. Nah, kita tahu bahwa hormon testosteron ini berperan penting dalam pembentukan otot tadi. Jadi kalau semua itu bisa diatur dengan strategi yang tepat, sangat mungkin. Tidak perlu kita melakukan suatu tambahan-tambahan dengan suplemen dan sebagainya. Hormonal, terutama hormon testosteron. Saya kira itu sangat mengganggu karena hormon itu intinya dalam tubuh kita selalu harus dalam level yang balance. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Itu ada mesinnya, sudah ada yang ngatur di tubuh kita, namanya di dunia kedokteran disebut ada namanya hipofisis anterior ya. Nah, itulah tempat yang ngatur klep itu. Jadi kalau saya selalu misalnya itu misalnya kayak kita punya pompa air di rumah, pakai tower, begitu levelnya turun, ceklek, pompanya isi lagi. Begitu penuh, ceklek lagi kan. Nah, gitu juga kita. Nah, problemnya kalau kita supply dari luar, klep ini mati. Itu yang menyebabkan semuanya kacau. Nah, kalau imbalance hormon, semuanya bisa merusak tubuh kita. Jadi saya sekali lagi sangat tidak menganjurkan, apalagi kalau hanya untuk membesarkan kayak tadi itu ya. Jadi intinya kita di dunia kedokteran hanya memakai hormon itu kalau memang ada kelainan penyakit. Kalau ada kelainan penyakit dan dokter Rudy, kelainan penyakit seperti apa dan juga pemirsa nanti kita bahas lagi di segmen berikutnya ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter.